Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas invitation-nya dari Titik Nol English untuk acara webinar kali ini. Senang sekali saya perkenalkan, nama saya Hans Arstipendi, tapi bisa dipanggil Hans ya. Saya saat ini sedang menempuh studi di University of Freiburg di jurusan Global Urban Health dari skema beasiswa DAD EPOS. Saya mungkin boleh share screen sedikit ya terkait dengan profil. Ya, kelihatan ya. Jadi ini sedikit profil dari saya. Saya adalah ASN di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang di Ministry of Health di Indonesia. Background saya di tiganya adalah Visual Communication Design, 11 Maret University, kemudian saya lanjut di Communication Science di 11 Maret University juga. Nah, saya lanjut di jurusan kesehatan Global Urban Health di University of Freiburg tahun 2020. Mungkin nanti saya juga akan sedikit share lah ya, kenapa saya dari jurusan Visual Communication Design, Communication Science, kok bisa ke jurusan kesehatan. Terus kemudian saya pernah juga, saya saat ini juga sedang ambil short course sebenarnya ya, di kerjasama dengan DW Academy, University of Bonn, dan juga UN University di bidang visual media. Ini beberapa sedikit awards achievement saya. Saya pernah jadi masuk dari 5 besar untuk the best short movie dari BPKRI dan juga USAID di acara Kawal Harta Negara National Festival, Movie Festival di April 2017. Saya sebagai sutradara, ide cerita dan juga penulis naskah. Kemudian di Desember 2019 saya meraih ini best performance untuk Employee of the Year di kantor saya. Kemudian tahun 2020 saya pernah menjadi moderator bersama dengan keynote speaker-nya waktu itu Ibu Nila Muluk, former Minister of Health, dan juga saya menjadi pemenang juga untuk second winner ya. Saya bareng tim saya di Nikwa Chocolates untuk second winner dari Young Changemaker Social Enterprise Academy 2.0. Mungkin itu sedikit saja, terus kemudian saya volunteering juga beberapa, ada di kelas inspirasi, kemudian di komunitas inspirasi jelajah pulau, trauma healing volunteer di Gempa di Lombok 2018, dan saat ini saya juga ikut kegiatan volunteering di kota saya di Freiburg, yaitu di Our Voice Radio. Ini lebih ke migran and refugee issue gitu ya. Kalau di Jerman kebetulan termasuk yang cukup banyak juga refugee dan juga migran di sini, terutama dari Middle East dan juga Afrika. Nah, saya coba ingin memahami lebih dalam kenapa mereka berada di sini dan kenapa mereka bukan kabur ya, kayak lari dari home country mereka, karena ada beberapa alasan termasuk kayak Syria, mungkin pernah dengar, Afghanistan dan sebagainya yang punya konflik negara. Jadi saya ingin memahami lebih dalam terkait dengan refugee dan juga migran di situ. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Oke. Nah, teman-teman, saat ini saya akan sharing terkait dengan beasiswa DAAD EPOS. Jadi beasiswa DAAD itu ada banyak skemanya, nanti akan saya jelaskan juga ada beberapa. Tapi yang kali ini akan saya sampaikan ini lebih ke untuk skema EPOS ya. DAAD itu adalah kepanjangannya adalah Deutscher Akademischer Austauschdienst, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya German Academic Exchange Service, dalam bahasa Indonesia Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Saya penerima awardee DAAD EPOS tahun 2020. Kemudian apa itu DAAD? Jadi DAAD itu sebenarnya adalah joint organization ya dari beberapa German institution yang kalau mungkin di Indonesia kayak di LPDP gitu ya. Jadi ada beberapa ministry gitu yang ada juga beberapa organisasi yang memberikan funding untuk orang-orang terutama yang terutama beberapa dari negara berkembang juga untuk melanjutkan studi di Jerman seperti itu. Nah, ada juga mungkin skema juga yang lain. DAAD itu sebenarnya ada banyak skemanya juga gitu ya. Jadi kayak ada yang memang khusus juga DAAD memberikan funding juga untuk warga negaranya sendiri juga, itu juga ada gitu. Nah, untuk yang EPOS ini memang khusus untuk negara-negara berkembang. Jadi dari namanya gitu ya, EPOS itu Development Related Postgraduate Course. Jadi ada EPOS, ada PPGG, ada DAAD Aceh, mungkin pernah dengar juga gitu ya. Ada DAAD arsitektur, musik, art, ada yang doktoral juga khusus dan lain sebagainya. Dan
yang akan saya bahas nanti akan lebih banyak yaitu terkait dengan DAD EPOS begitu. Kemudian DAD EPOS itu syarat dan alur beasiswanya seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa buka webnya, nanti akan saya kasih juga di akhir ya untuk link-linknya. Nah, untuk syaratnya ini mungkin saya akan secara general saja. Yang pertama adalah teman-teman punya pengalaman kerja di sektor pemerintah atau swasta atau NGO juga bisa, karena teman saya juga kerja di NGO dan itu keterima beasiswa DAD. Kemudian minimal itu 2 tahun. 2 tahunnya itu setelah lulus S1 ya. Jadi bukan ketika S1 nyambi-nyambi kerja, misalnya kan ada juga tuh yang S1 selama kuliah dia juga nyambi kerja atau part time gitu ya, part time work gitu, tapi itu nggak akan dihitung. Jadi yang dihitung adalah setelah lulus S1 untuk pengalaman kerjanya. Dan pengalaman kerja ini setahu saya itu bisa akumulasi. Misal teman-teman 1 tahun di organisasi atau sektor tertentu, kemudian 1 tahun berikutnya di apa namanya pindah gitu ya. Nah, nanti itu akumulasi bisa gitu. Jadi nggak harus 2 tahun di tempat yang sama. Yang penting relate gitu ya. Apa yang teman lakukan tuh relate selama 2 tahun itu relate, jangan sampai kayak apa ada gap yang besar untuk pengalaman kerjanya. Karena nanti akan saya bahas juga di motivation letter ya terkait dengan itu. Kemudian usia ijazah itu tidak lebih dari 6 tahun. Nah, ini sebenarnya ada sedikit apa ya? Ini memang persyaratannya yang ada di web seperti itu ya. Usia ijazah tidak boleh lebih dari 6 tahun. Artinya usia berapapun boleh. Kalau teman-teman misalnya usia 30 tahun baru lulus S1 kemarin, 2 tahun yang lalu gitu ya, nah itu nggak masalah gitu. Yang penting usia ijazahnya adalah tidak lebih dari 6 tahun. Tapi untuk persyaratan usia sendiri tidak ada. Tapi ini nanti akan saya kasih bocoran juga ya terkait dengan usia ijazah ini. Terus kemudian ada motivation letter dan juga CV. Nah, CV ini formatnya menggunakan Europass, nanti teman-teman bisa ketik di Google juga ya, CV format Europass seperti apa. Terus kemudian IELTS-nya ini hanya total band-nya adalah hanya 6.0 ya, 6.0. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu beasiswa yang lain tuh persyaratannya ada 6.5 gitu ya, 6.5. Ini beasiswa DAD enggak sampai 6.5, 6.0 sudah bisa mendaftar. Dan untuk TOEFL yang setara dengan itu adalah minimum skornya 550 untuk PBT dan 580 IBT. Untuk lebih lanjut nanti mungkin teman-teman akan saya kasih link juga di akhir ada ya, karena ini adalah persyaratan dari penyedia beasiswa dari DAAD-nya. Tapi perlu saya sampaikan juga, karena DAAD ini adalah satu jalur ya, di alur seleksi ini saya sampaikan bahwa pertama adalah administrasi, satu jalur itu lewat program atau jurusan. Artinya apa? Artinya teman-teman tidak perlu mendaftar ke kampusnya sendiri, kemudian ke DAAD-nya sendiri, karena kalau yang lain kan seperti itu, ada beberapa beasiswa yang format alurnya itu 2 jalur. Nah, ini satu jalur saja, melalui dari kampus. Nah, teman-teman harus apa namanya menyiapkan berkas-berkasnya itu administrasi itu untuk nanti di program ini. Jadi untuk mendaftar ke program ini. Nah, beberapa program atau jurusan ya, nanti ada beberapa listnya, ada cukup banyak sebenarnya listnya, list jurusannya, itu mensyaratkan untuk IELTS-nya itu 6.5. Ada juga ya bahkan yang 7.0, tapi tidak semuanya. Artinya banyak program-program yang hanya mensyaratkan 6.0 gitu. Nah, nanti teman-teman harus kayak memahami ini, atau mungkin harus kayak korespondensi dulu juga dengan pihak apa namanya pihak kampus. Misalkan teman-teman ternyata punya IELTS tapi hanya 6.0, nanti bisa korespondensi dulu atau mungkin bisa dicoba dulu lah ya, mana kira-kira nanti jurusan yang cocok atau yang pas dengan teman-teman. Kemudian setelah proses administrasi, ini proses administrasi itu tergantung dengan jurusan ya. Ada yang bisa memakan waktu 2-3 bulan gitu ya. Ada yang cuma 1 bulan, dan kalau kasus saya waktu dulu cuma 1 bulan untuk apa namanya proses administrasi ini. Jurusan saya cukup cepat waktu itu ya. Yang lain saya tahu itu ada yang kayak 2 bulan, ada yang ya sekitar 2-3 bulan lah ya beberapa jurusan. Jadi ini memang tergantung jurusannya untuk proses administrasi ini. Nanti kalau teman-teman masuk shortlist, teman-teman nanti akan dihubungi oleh pihak jurusan
kemudian nanti akan diwawancara. Nah, yang mewawancara ini juga kasusnya beda-beda, tergantung dari program atau jurusan. Kalau kasus saya ini hanya pengalaman pribadi saya ya. Nanti juga nanti saya akan sampaikan beberapa pengalaman yang lain. Kalau kasus saya di wawancara ini, jadi waktu itu saya nggak tahu nih, nggak tahu kalau itu adalah wawancara. Jadi tiba-tiba saya dihubungi. Waktu itu saya lagi ada event yang tadi ya, yang saya sebutkan di awal, yang saya juara 2 untuk YCSI itu, yang Young Changemaker Social Enterprise. Kebetulan saya lagi ada event itu dan saya akan presentasi di event itu tuh sekitar setengah jam 4 lah ya. Nah, setengah 4 tuh saya dihubungi oleh nomor tidak dikenal, angka depannya tuh +49. Nah, saya langsung sadar tuh +49 itu kan Jerman gitu ya. Langsung saya angkat gitu karena saya kayak menaruh harapan besar gitu, jangan-jangan ini dari pihak kampus atau DAD gitu ya. Langsung saya angkat, dan ternyata benar itu dari pihak kampus, dari pihak jurusan ya. Terus kayak sebenarnya nggak ada persiapan gitu, tiba-tiba langsung ditelepon, langsung ditanya-tanya gitu. Tapi wawancaranya ini, kalau kasus saya ini karena mendadak dan mereka cuma hanya tuh kayak klarifikasi saja sih dari CV yang saya buat, dari motivation letter yang saya buat. Jadi kayak mereka tuh hanya klarifikasi saja. Kamu gini-gini kerjanya sudah sekian lama gini, terus seperti apa bidangnya dan sebagainya. Kemudian nanti terus kayak intinya klarifikasi aja sih, kayak background kita yang kita tulis di CV dan di motivation letter itu hanya klarifikasi di waktu wawancara. Tapi ada juga kasus yang lain, ini saya perlu sampaikan juga, itu wawancaranya sebelum wawancara itu dihubungin dari pihak kampus. Jadi kayak lewat email memberitahu besok jam sekian akan ada wawancara, apakah bisa, seperti itu. Itu ada teman saya juga yang dihubungi seperti itu. Nah, ini tergantung program atau jurusannya. Makanya nanti saya cuman ini aja sih, kayak kalau memang teman-teman nanti masuk shortlist dan ternyata wawancaranya adalah mendadak seperti saya, yaitu inilah bonus lah ya. Jadi ya persiapkan sebaik mungkin semuanya, siapa tahu memang teman-teman nanti bisa masuk shortlist dan juga diwawancara oleh pihak jurusan atau pihak kampus. Setelah wawancara sekitar 3 minggu ya, 2-3 minggu setelah wawancara waktu itu saya, itu baru ada pengumuman dari DAD bahwa saya dinyatakan lolos untuk mau diambil atau tidak beasiswa DAD-nya ini. Dan nanti saya disuruh masuk ke registrasi melalui portal DAD dan menyatakan bahwa saya akan menerima beasiswa ini. Ini sekali lagi teman-teman itu berbeda-beda, mungkin dari satu dengan yang lain, antar jurusan mungkin berbeda-beda. Kalau jurusan saya kasusnya adalah 3 minggu setelah wawancara itu dihubungin. Nah, mungkin yang lain bisa jadi 1 bulan atau lebih gitu ya. Itu tergantung program atau jurusannya. Kemudian, saya tambahkan, yang penting nanti teman-teman ini aja, kalau misalnya nanti apply beasiswa DAD EPOS ini, program EPOS ini, teman-teman sering-sering aja korespondensi dengan program koordinatornya dari jurusan tersebut gitu ya. Itu ada emailnya biasanya di website. Saya juga waktu itu seperti itu. Nah, untuk tipsnya, nah ini saya perlu sampaikan, jadi beasiswa DAD itu kan tidak ada yang tadi saya sebutkan ya, tidak ada kayak bikin essay, tidak ada kayak bikin personal statement dan lain sebagainya. Jadi memang yang benar-benar dilihat itu adalah pertama motivation letter gitu ya. Motivation letter itu sangat-sangat penting lah ya dalam di beasiswa DAD ini. Selain tentunya pengalaman kerja yang relevan ya, dan CV yang relevan juga nanti sesuai dengan experience teman-teman masing-masing. Motivation letter ini saya ada sedikit tips gitu ya. Sebisa mungkin satu halaman atau 1,5 halaman, karena gini teman-teman, yang apply beasiswa itu kan banyak ya, ada bisa ratusan gitu ya, dan itu dari berbagai negara, karena tidak ada misalnya khusus untuk Indonesia itu tidak ada, jadi kayak dari pihak jurusan ya menerima semua aplikan itu dari berbagai negara, dari semua negara tuh masuk gitu ya, jadi bisa ada ratusan. Nah pasti kalau motivation itu udah sampai 2 halaman atau lebih gitu ya, itu pasti akan sangat membosankan untuk dibaca. Dan saran saya adalah paling tidak sebisa mungkin 1 halaman, atau misalnya maksimal itu paling 1,5 halaman lah, walaupun kalau bisa diusahakan 1 halaman. Kemudian motivation letter itu perlu digarisbawahi itu bukan CV. Nah, ini banyak yang salah nih. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu sempat beberapa kali
mereview ya beberapa motivation letter yang ingin apply di beasiswa DAAD, dan saya agak sedikit heran sih ya, karena yang ditulis itu achievement semua gitu di motivation letter. Saya lah, achievement kenapa dimasukin di motivation letter gitu? Kenapa achievement ya maksudnya di CV gitu. Nah, kalau memang mau dimasukkan di motivation letter, masukkanlah yang paling punya impact paling besar atau yang bermanfaat gitu ya. Jadi hanya satu aja gitu, yang paling besar atau bermanfaat itu achievement kalian, apa yang dimasukkan di situ gitu. Jangan semua achievement itu dimasukkan. Misalnya saya pernah ini gini-gini diceritakan di motivation letter, kemudian di paragraf kedua cerita lagi saya pernah seperti ini. Jangan seperti itu. Itu apa namanya? Sangat ini ya, sangat tidak efisien ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa lakukan research terkait dengan problem atau gap utama ya, dan ini harus based on data. Hubungkan nanti problem tersebut dengan expertise kalian atau experience kalian, dan nanti hubungan juga dengan alasan memilih jurusan yang kalian minati gitu. Dan sehingga nanti setelah lulus kalian dapat berkontribusi tuh untuk memecahkan problem tersebut. Nah, ini saya mau cerita kasus saya ya. Teman-teman ini sudah tahu nih, background saya itu kan DKV ya, desain komunikasi visual. Kemudian itu D3-nya. S1-nya saya kuliah di Communication Science. Terus sekarang ambil S2-nya di Global Urban Health. Itu kayak nggak nyambung banget gitu ya. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya bukan jurusan public health, tapi saya kuliah di public health gitu ya. Global Urban Health sebenarnya public health, tapi lebih ke global global context in urban setting gitu. Nah, ini saya sedikit cerita, jadi saya akan sedikit kasih tips di sini terkait motivation letter saya waktu itu yang saya tulis seperti apa. Jadi waktu itu saya menulis seperti ini. Ini in general aja ya, saya nggak detail banget. Saya juga nggak akan share punya saya, nanti biar teman-teman bisa berkreasi. Saya mengangkat masalah waktu itu adalah terkait dengan kasus angka penyakit tidak menular di Indonesia yang semakin tinggi dari 2013 ke 2018, yang itu berdasarkan data. Datanya dari mana? Waktu itu saya ambil dari riset kesehatan dasar dari Kemenkes. Kemudian dari itu impact-nya apa? Impact-nya adalah beban negara yang cukup besar untuk mendanai penyakit tidak menular. Saya dapat datanya dari mana? Dari BPJS Kesehatan. Dan itu saya lampirkan waktu saya menulis motivation letter, tapi itu singkat saja, disampaikan singkat. Kemudian saya punya background nih, saya punya expertise di bidang visual communication design, di communication science, saya punya expertise dan experience di bidang itu. Apa kontribusi saya untuk berkontribusi mencegah supaya angka penyakit tidak menular itu semakin tinggi di Indonesia, yaitu dengan tindakan preventif dan promotif yang dilakukan melalui media. Karena saya fokus di media, saya expert di bidang itu, saya ingin menekankan bahwa saya ingin menguasai ilmu-ilmu kesehatan dasar, di mana itu untuk bekal saya expert di bidang health promotion atau health communications. Itu yang menjadi fokus saya waktu itu di motivation letter. Terus kemudian selanjutnya adalah sebisa mungkin angkat isu terkait dengan SDGs. Nah, teman-teman tahulah SDGs atau Sustainable Development Goals gitu ya. Itu kan ada 17 indikator ya, dan teman-teman juga harus paham sih itu, karena memang ini adalah goal, bukan goal nasional saja, tapi kayak goal internasional, global goals gitu. Jadi semua negara yang ini diharapkan memang mengangkat isu-isu terkait dengan SDGs. Nah, ketika kita bisa sedikit saja, mungkin nggak harus membahas kompleks terkait dengan SDGs sih. Saya pun waktu itu cuma hanya kayak menyinggung masalah SDGs nomor 3, which is good health and well-being ya. Nah, saya hanya menyinggung sedikit aja soal itu terkait dengan SDGs, bahwa ini penting untuk kontribusi saya ini penting untuk meraih atau mencapai tujuan SDGs nomor 3 terkait dengan good health and well-being. Begitu, nanti teman-teman bisa kreasikan sendirilah untuk menulis ini. Kemudian teman-teman juga harus cari tahu course atau modul yang akan dipelajari di jurusan yang diminati itu apa saja, dengan teman-teman mencari tahunya lewat website masing-masing jurusan gitu. Nanti
Kira-kira kayak di jurusan saya waktu itu, saya ketika mencari tahu tuh ada jurusan-jurusan yang menarik seperti bukan jurusan ya, ada modul-modul yang menarik, ada mata kuliah yang menarik kayak epidemiologi, kemudian ada mata kuliah terkait dengan communicable disease dan non communicable disease, itu mata kuliah dasar gitu ya terkait dengan itu. Itu menarik sekali untuk menambah wawasan atau pengetahuan saya terkait dengan penyakit tidak menular dan penyakit menular waktu itu. Dan saya lampirkanlah di motivation letter saya. Kemudian juga ada satu hal lagi yang saya highlight waktu itu adalah karena jurusan saya yang saya minati ini, Global Urban Health di University of Freiburg, itu mempunyai kayak study tour ya atau excursion itu ke WHO, which is kalau teman-teman paham lah ya, yang namanya United Nations atau WHO itu kan bagian dari United Nations ya, dari bagian dari PBB. Itu kan tanggung jawabnya kan global, dan global ini WHO ini tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Nah, ini sangat penting bagi saya ketika saya bisa mengikuti study tour ini ke WHO dan saya bisa paham apa sih kerjanya WHO dan bagaimana WHO ini dapat membuat sebuah kebijakan yang berlaku internasional seperti itu. Itu yang saya highlight waktu itu di motivation letter. Kemudian terakhir baru masukkan, sebelum terakhir itu adalah saya masukkan future career saya setelah lulus ini saya ingin jadi apa, yang itu relevan dengan kontribusi yang akan kita lakukan setelah lulus nanti. Kemudian yang terakhir baru nanti teman-teman menulis mengapa teman-teman ini pantas dan layak menerima wisuda dari DAAD. Dan ini pasti akan bervariasi, jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan potensi dari diri teman-teman sendiri. Kemudian CV yang jelas, yang relevan. CV yang relevan artinya apa? Experience teman-teman itu masukkanlah yang kira-kira memang relevan dengan jurusan atau future career teman-teman tuh nantinya mau jadi apa gitu. Itu yang relevan maksudnya. Terus kemudian pengalaman kerja yang relevan juga sama gitu. Kayak tadi saya sampaikan, saya pengalaman kerjanya saya bukan orang kesehatan, tapi saya pengalaman kerjanya di bidang kesehatan nih. Saya kerja di Kementerian Kesehatan. Dengan pengalaman kerja saya di Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011, ya, waktu itu saya apply berarti sudah 7 tahun sejak saya kerja, itu menjadi pertimbangan juga. Walaupun saya tidak punya background kesehatan, tapi itu menjadi pertimbangan gitu dari pihak kampus, gitu ya. Kemudian ini deadline-nya, nanti akan saya lampirkan juga linknya di bawah. Nanti mungkin bisa teman-teman lihat linknya. Ini untuk deadline-nya, nanti saya sampaikan mungkin sekilas aja di sini. Ini nanti di bagian sini tuh ada nama-nama programnya atau nama-nama jurusannya. Nanti teman-teman bisa lihat dulu di sini, kira-kira kalau ada jurusan cocok, mungkin teman-teman bisa klik saja. Nanti ketika diklik itu nanti langsung mengarah ke jurusan yang teman-teman minati. Kemudian ini adalah universitasnya apa di sini. Terus ini ada language-nya. Nah, di sini ada kalau nggak salah 2 atau 3 jurusan ya. Itu yang language-nya tidak in English, artinya in German. Jadi in Deutsch ya. Teman-teman nanti perlu kayak harus lihat juga di sini ya. Harus jeli juga. Jangan-jangan yang teman-teman minati ternyata malah bukan in English gitu. Berarti kalau in Deutsch, teman-teman berarti harus punya sertifikat menguasai bahasa Jerman dengan dibutuhkan oleh sertifikat. Dan ini nanti degree yang akan diperoleh. Kemudian di sini berapa lamanya, di sini sudah ada keterangannya, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, 1 tahun, itu beda-beda. Dan ini adalah deadline. Nah, nanti teman-teman lihatnya di sini nih, yang deadline DAAD scholarship. Di sini nanti teman-teman kayak pasti akan beda-beda. Tiap jurusan tuh pasti beda-beda. Walaupun mungkin ada yang sama ya, tapi rata-rata beda-beda. Itu bervariasi. Nanti teman-teman harus mengikuti alurnya ya atau deadline-nya ini sesuai dengan jurusan yang teman-teman minati. Lengkapnya nanti ya ada di link di terakhir. Terus kemudian ini ada keunggulan beasiswa DAAD, teman-teman, yaitu tidak ada batasan usia. Jadi ini maksudnya tidak ada batasan usia ijazah ya. Ini untuk case tertentu sebenarnya. Jadi gini. Tadi saya sampaikan di awal, memang kalau di websitenya DAAD itu syarat minimal usia ijazah itu maksimal adalah 6 tahun ya. Tapi ini ada kasus, ini sedikit bocoran saya saja ya.
Tapi ini mungkin case-nya tertentu ya. Teman saya itu satu angkatan dengan saya dari negara lain ya, negara dari Middle East lah ya, saya nggak sebutkan langsung negara yang mana, itu usia ijazahnya sudah 8 tahun, tapi dia diterima. Waktu saya juga heran sih kenapa, tapi setelah saya kayak lebih kenal teman saya ini lebih dekat, teman saya ini memang orang yang cukup pinter gitu ya, cukup pinter dan apa namanya dia itu cukup punya semangat yang tinggi. Dia bahkan sampai keterima di Chevening juga gitu, keterima di Amerika juga di Fulbright dan sebagainya. Tapi dia lebih milih di AAD waktu itu. Nah, oh berarti memang akhirnya saya kayak memahami seperti ini. Oh berarti kalau pihak kampus ya, pihak jurusan itu sudah suka dengan orang tersebut, misalnya, ini bagus nih orangnya gitu, sudah dilihat dari motivation letternya dan sebagainya. Ini orang bagus nih, saya pengen dia jadi mahasiswa saya nih. Nah, kalau udah seperti itu, ketika nanti apa namanya kayak diserahkan ke DAAD, itu kayak ya udah DAAD kayak tinggal menerima aja gitu. Karena memang saya tulis di sini juga, seleksi itu hampir sepenuhnya diserahkan oleh pihak kampus gitu. Kalau pihak kampus sudah suka dengan orang tersebut, ya udah gitu, pasti nanti akan dibikinkan shortlist gitu ya. Kemudian IELTS-nya minimal cuma 6, jadi ini kayak apa ya, angin segar lah ya untuk beberapa teman-teman yang tidak bisa meraih 6,5 gitu ya, hanya bisa meraih 6 karena IELTS minimal cuma 6. Kemudian persyaratan dokumen cukup mudah tadi ya, tidak ada IC dan sebagainya, hanya tadi dokumen yang saya apa namanya yang saya lampirkan tadi yang di slide sebelumnya. Cuma nanti mungkin ada beberapa kampus kayak minta dokumen tambahan kayak ada namanya kayak apa sih namanya itu ya. Jadi kalau di Anabin ya, istilah itu Anabin, supaya saya agak lupa, cuman waktu itu saya nggak diminta sih, kemarin ada juga yang minta Anabin. Jadi kayak istilahnya itu pengakuan lah ya, pengakuan dari pihak Jerman terkait dengan universitas atau jurusan yang kita tempuh selama di Indonesia itu. Gitu. Tapi ini mungkin ada hanya beberapa case saja. Terus kemudian kayak ada transkrip nilai, terus letter of recommendation gitu ya dari pihak kampus atau pihak yang kita kerja gitu, nanti juga dilampirkan juga. Dan semuanya itu in English, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk yang jurusan internasional ya, itu in English, jadi tidak perlu ditranslate dua bahasa, Inggris atau Jerman, jadi hanya Inggris saja. Kemudian tidak ada kuota negara, nah ini saya sampaikan, jurusan saya itu menerima awardee itu ada 6 orang, dan 6 orang itu 2 orang dari Indonesia. Saya ada jurusan lain juga, teman saya di jurusan lain itu ada menerima, saya lupa berapa orang, tapi ada 2 orang dari negara Peru. Nah, artinya apa? Tidak ada kuota negara. Selama teman-teman itu qualified, teman-teman itu apa namanya disukai oleh pihak kampus, pasti akan diperjuangkan oleh pihak kampus untuk masuk ke shortlist dan kemudian itu akan diajukan ke DAAD gitu. Nah, kemudian ada free ya, ada free German language course. Itu beda-beda, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, nanti tergantung jurusannya, nanti teman-teman kayak bisa lihat lebih detail lagi ada di brosurnya, nanti saya lampirkan juga di bawah linknya. Kemudian, kalau saya waktu itu kasusnya 2 bulan ya, tapi teman saya ada yang di jurusan lain itu 6 bulan, nanti beda-beda. Kemudian ada health insurance, ini gratis, artinya teman-teman tidak perlu ngurus health insurance lagi, termasuk ini ya, termasuk apa namanya keluarga, kalau teman-teman bawa keluarga, dan ini juga ada family allowance. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang punya istri atau punya suami atau punya anak mau dibawa ke Jerman, bisa banget karena ada family allowance dan itu juga health insurance-nya ditanggung juga oleh DAAD. Karena kalau beasiswa lain, contoh misalnya LPDP, setahu saya LPDP itu kalau kuliah di Jerman kayak harus ngurus sendiri gitu sih, apa namanya health insurance-nya. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau dulu kayak harus ngurus sendiri. Terus kemudian ada rent subsidi. Nah ini angin segar juga nih. Jadi kalau di Jerman tuh kan sebenarnya cost yang lumayan besar itu kan adalah kita sewa apartemen ya, sewa apartemen atau sewa kamar gitu ya. Nah kalau di student dorm itu mungkin agak murah, bisa murah dapatnya. Tapi kalau kita nggak dapat student dorm, kita dapatnya di luar yang harus cari sendiri, harus cari apartemen sendiri, harus cari flat sendiri. Itu harganya bisa jauh lebih mahal dan ada biaya tambahan yang lain. Gitu. Nah ini ada namanya rent subsidi dari DAAD bisa menyediakan hingga 250 euro. Jadi kalau per bulan itu DAAD memberikan 861 euro dan bisa tambahan 250 euro ketika 30% dari uang yang kita terima itu
dihabiskan lebih untuk 30% lebih itu dihabiskan untuk sewa apartemen. Jadi ini tergantung juga dari DAD akan memberikan uang berapa dan subsidinya tergantung dari uang yang kita habiskan untuk menyewa apartemen itu. Nanti dibuktikan oleh kayak surat kontrak gitu ya, surat kontrak apartemen. Dari situ nanti DAD akan assess gitu ya, akan menilai oh ini si anak ini butuh tambahan berapa gitu. Jadi bukan kita yang mengajukan butuh tambahan berapa itu bukan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya scholarship builder program. Di sini ada kayak ada friends, ada seminar, ada course kayak course yang saya ikuti itu juga salah satunya adalah dari program kerjasama dari DAAD juga. Kemudian ada seminar dan sebagainya gitu ya. Ini ada banyak sekali program-program yang kita bisa kenal dari teman-teman award di DAAD dari berbagai macam negara, dari berbagai negara gitu. Nggak hanya dari Indonesia saja, tapi dari berbagai negara. Kemudian ada alumni program, terus kemudian ada internship. Ini internship ini agak sebenarnya terbatas, tapi teman-teman bisa coba. Tapi saingannya sangat ketat gitu ya. Teman saya ada yang dapat gitu ya, tapi dari negara lain. Dan internshipnya ini biasanya di IO ya, di international organizations. Contohnya kayak di UNICEF, di WHO, di UNESCO dan lain sebagainya. Ini internshipnya di situ selama sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Tapi ini cukup ketat, tapi ya tetap bisa dicoba lah nanti kalau teman-teman mau. Kemudian ada namanya Reinvitation Program to Germany gitu ya. Ini program khusus juga untuk yang lulusan Jerman dari DAAD. Ada seminar dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya visa dan izin tinggal itu gratis. Kalau yang lain harus bayar, kalau ini gratis. Jadi apa namanya, ketika kita ngurus visa di embassy dan kita ngurus izin tinggal di immigration office yang ada di kota kita masing-masing itu gratis. Karena kalau biaya visa saya lupa berapa di embassy, tapi kalau izin tinggal itu sekitar 100 euro. Lumayan lah ya 100 euro. Itu 100 euro itu saya aja kalau sebulan lah ya, itu untuk makan ya, untuk biaya sehari-hari gitu ya, itu sekitar 100 sampai 150 euro. Itu aja sudah yang cukup hemat sih. Kalau misalnya sering jajan di luar mungkin bisa sampai 200 euro lah ya. Tapi sekitar itulah kira-kira gambarannya gitu. Untuk apa namanya? Uang yang dihabiskan selama sebulan. Kemudian tidak ada persyaratan untuk kembali ke negara asal setelah lulus kuliah. Nah, ini kayak angin segar juga nih bagi teman-teman yang ingin berkarir di luar negeri atau mungkin khususnya di Jerman. Apa namanya? Karena kalau beasiswa lain kan ada yang harus mensyaratkan harus kembali lagi ke Indonesia untuk berkontribusi di Indonesia. Tapi kalau teman-teman ingin berkarir di Jerman, itu bisa boleh. Jadi nggak ada persyaratannya dari DAD untuk suruh kembali ke Indonesia. Apalagi Jerman juga membuka peluang bagi lulusan Jerman yang punya sertifikat ijazah dari universitas di Jerman itu boleh tinggal 18 bulan untuk mencari kerja di Jerman gitu. Ya, itu apa namanya bagi teman-teman yang ingin extend ya, mau tinggal di sini mencari kerja di sini bisa. Kemudian ada kekurangannya juga sih, cuman saya mencari kayaknya kekurangannya hanya 2 ini saja gitu ya. Yaitu yang pertama, jurusan sudah ditentukan. Tidak bisa memilih jurusan di luar yang telah ditentukan. Artinya apa? DAAD EPOS ya khususnya, itu sudah ada listnya, jurusannya apa saja. Kalau teman-teman pengen, kayak contohnya ya, di jurusan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan, waktu itu hanya ada 3, International Health di University of Berlin, kemudian International Health di Heidelberg, dan Global Urban Health di Freiburg. Nah, cuma ada 3 itu saja. Kalau teman-teman misalnya pengen fokus yang ke contoh ya kan kesehatan tuh ada banyak cabangnya. Fokus pengen ke gizi misalnya, atau fokus pengen ke nursing gitu ya. Itu nggak bisa. Kita mau pilihan milih di luar jurusan yang ditentukan tuh nggak bisa gitu. Kemudian kekurangan lain mungkin ini sebenarnya kekurangan atau kelebihan bisa jadi sih ya, bersaing dengan calon awardee dari berbagai negara. Artinya apa? Kenapa bisa dibilang kelebihan? Karena gini, tadi saya bilang tidak ada kuota negara gitu ya. Artinya ya selama teman-teman qualified, teman-teman bisa lolos dan mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Kemudian ini adalah benefit atau kira-kira sebenarnya apa sih kalau kita kuliah di Jerman tuh sebenarnya ada benefit apa aja sih? Nah, ini mungkin buat kayak iming-iming aja lah ya buat teman-teman. Kalau apa namanya selama ini tidak
mempertimbangkan Jerman sebagai tujuan kuliah, mungkin ini bisa dipertimbangkan setelah tahu ini gitu ya. Yang pertama adalah tentunya adalah easy traveling access to European countries ya. Kayak contohnya saya ini kasih peta di Jerman nih ya. Yang teman-teman tahu di sebelah utara tuh Jerman berbatasan dengan Denmark. Di sebelah apa namanya timur ada Polandia, ada Ceko, ada Austria ya. Terus di sebelah selatan tuh ada Swiss, ada Liechtenstein, di sebelah selatannya Swiss ada Italia, kemudian di sebelah baratnya tuh ada Prancis, ada Luxembourg, ada Belgia, Belanda. Nah, jadi kayak kalau teman-teman tinggal di Jerman, kesempatan buat yang suka traveling nih khususnya ya, yang suka traveling itu kesempatan untuk mengunjungi beberapa negara lain di sekitar Jerman tuh sangat memungkinkan. Saya saja selama ini karena kebetulan kemarin selama November sampai Mei itu kan ada pembatasan perjalanan ya, jadi kayak ada close border gitu. Jadi saya nggak kemana-mana selama itu. Nah setelah Mei dibuka itu saya kemarin sempat jalan-jalan, saya sempat ke Swiss, saya sudah sampai Prancis juga, walaupun nggak sampai ke Paris. Kemudian ke Italia juga, ke Milan kemarin. Nah itu jadi kayak ya buat iming-iming lah buat teman-teman bisa ngumpulin kayak oke, target mungkin waktu pas liburan ini saya ngumpulin uang buat jalan-jalan gitu. Ya cost-nya mungkin sekitar kalau teman-teman mau jalan-jalan gitu ya, yang memang tujuan tertentu bisa kayak menghabiskan uang sekitar 50 sampai 100 euro lah. Nah, tergantung dari transportasi apa yang teman-teman ambil dan tergantung juga gaya makan. Misalnya mau makan apa itu kan juga tergantung teman-teman. Nah, kemudian international exposure tentu ya, karena di Jerman ini kan di kelas saya itu ada sekitar berapa negara ya? Ada banyak sih, ada banyak banget negara dari berbagai negara. Jadi apa namanya yang jelas bisa mengenal atau mengenal budaya, mengenal teman-teman dari negara-negara lain gitu. Jadi koneksinya makin banyak. Kemudian belajar bahasa baru, belajar bahasa Jerman gitu ya. Terus kemudian teman-teman, ini mungkin hanya beberapa case tertentu saja, tapi di case saya, kebetulan saya kemarin alhamdulillah mendapatkan kesempatan ada excursion ke lembaga internasional. Waktu itu ke kantornya PBB, ke UN ya, United Nations, ke kantornya juga WHO dan lain sebagainya. Kemarin ada ke International Red Cross Red Crescent juga ada. Nah itu mungkin nanti akan beda-beda tergantung dari jurusannya. Tapi nanti mungkin bisa kayak digali lagi lah ya, yang teman-teman minati jurusannya, apakah ada excursion ke situ. Kemudian mudah cari makanan halal. Karena apa? Karena ada banyak orang Turki di Jerman. Bahkan kota saya termasuk kota kecil itu ada banyak orang Turki ya, dan orang-orang dari Middle East yang lain gitu. Jadi ada yang namanya kayak toko Turki gitu, dan ada toko halal gitu, kayak ada logonya halal itu ada juga itu. Kebab misalnya, jualan kebab tuh banyak banget di sini. Ada tulisannya halal gitu ya. Itu banyak. Terus atau makanan Indonesia juga ada. Nah ini tapi mungkin tergantung case ya. Kalau di kota saya kebetulan tidak ada restoran Indonesia, tapi di kota-kota besar yang lain itu ada, kayak di Berlin, ada di Frankfurt dan lain sebagainya. Kota-kota besar yang lain itu ada. Karena kota saya kota kecil itu nggak ada restoran Indonesia, tapi ada namanya toko Asia. Nah toko Asia itu biasanya jual produk-produk Indonesia kayak Indomie, maaf saya sebut merek ya, terus kayak saus ABC dan sebagainya itu ada, bisa didapatkan lah. Terus kemudian peluang untuk tinggal di Jerman tadi saya sampaikan 18 bulan ya, untuk pasca lulus ya. Nah, itu kita dikasih kesempatan 18 bulan untuk tinggal di Jerman kalau mau ya, untuk mencari kerja di Jerman gitu selama 18 bulan. Kemudian ini ada tips untuk yang mau kuliah di Jerman. Jadi harus mandiri dan on time. Artinya apa? Mandiri itu kita nggak boleh tuh kayak ketergantungan nanya-nanya ini itu dan sebagainya. Kita harus cari tahu sendiri gitu. Ini udah kayak prinsipnya orang Jerman sih. Itu emang udah kayak gitu. Dan on time. Ini saya sedikit cerita on time ya. Saya waktu itu kan tahu ya, orang Jerman itu kan sangat disiplin, sangat on time. Waktu itu saya pernah janjian untuk melihat apartemen waktu pas awal-awal datang. Saya janjian waktu itu setengah 12. Tapi saya jam 11 itu udah datang. Saya jam 11 datang itu nggak boleh masuk. Tapi nggak boleh, dia nggak mau nemuin dulu. Dia bilang, kita janji jam setengah 12. Oh oke, setengah 12. Ya udah, berarti memang namanya setengah 12 gitu. Nah ini apalagi kalau telat dia, jadi jangan sampai telat lah. Kita lebih mending datang
apa namanya, lebih awal dan nunggu daripada kita telat. Kalau kita telat tuh kayak mereka impressionnya tuh udah, kesan mereka tuh udah kayak beda lah. Uh, gitu ya. Jadi kalau bisa on time, tepat waktu. Terus kemudian naik sepeda atau beli semester tiket untuk pergi kemana-mana di dalam kota artinya ya gitu. Nah ini semester tiket itu khusus untuk mahasiswa saja. Kalau teman-teman itu mahasiswa itu ada kalau di apa untuk naik bis, naik tram gitu ya di sini itu bisa menggunakan semester tiket karena kalau sekali jalan tuh mahal. Kalau di kota saya di Freiburg tuh 2,4 euro tuh sekali jalan. Lumayan kan 2,4 euro kalau terus-terusan jalan. Kalau semester tiket itu hanya 89 euro, tapi itu satu semester. 89 euro satu semester dan itu dipakainya kapan saja boleh, berkali-kali gitu. Atau kalau misalnya teman-teman suka naik sepeda, bisa beli sepeda. Di sini murah, sepeda-sepeda second gitu banyak yang jual. Saya nggak tahu kalau di kota lain, mungkin kalau di Freiburg memang di sini kayak kota sepeda ya, jadi banyak sekali mahasiswa di sini yang pakai sepeda gitu untuk berangkat ke kampus dan pergi-pergi naik sepeda. Saya juga sempat beli sepeda juga ya, walaupun juga saya juga beli semester tiket sebenarnya. Karena kalau di musim summer itu kan kalau naik tram itu nggak ada ininya. Jadi waktu itu saya pernah naik tram waktu awal-awal summer itu kan panas sekali, itu kayak dipanggang di naik tram itu kayak apa panas sekali lah di tram itu di dalam tram. Nah makanya enak kalau di musim summer gitu atau spring gitu kan enaknya naik sepeda. Kemudian Minggu tuh semua toko tutup, jadi jangan heran ketika nanti misalnya teman-teman kuliah di Jerman ya, itu di sini semua toko itu apapun itu supermarket dan lain sebagainya itu tutup. Yang buka biasanya kadang ada yang buka kayak kafe-kafe gitu, ada yang buka, tapi nggak semuanya, kayak hanya beberapa saja. Dan ada juga toko yang buka itu hanya satu, yang kalau di Freiburg di kota saya ya, itu hanya satu, itu di stasiun di Bahnhof itu hanya itu saja yang buka, yang lain semuanya tutup. Jadi kalau misalnya mau belanja kebutuhan sehari-hari, mau belanja apapun itu silahkan belanja dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Dan ini sekarang hari Sabtu, makanya nanti saya mau belanja nih sebelum besok tutup. Kemudian cari flat atau Wohnung yang sudah all include. Jadi gini, kalau di student dorm itu enak ya, semuanya itu sudah all include, semuanya sudah tersedia, kayak biaya heater, biaya air, listrik, termasuk biaya sampah ya, itu sudah tersedia juga. Itu sudah maksudnya sudah artinya ketika kita membayar itu sudah semua fasilitas itu nggak perlu kita bayar lagi. Nah, cuma saya pernah pengalaman nih teman-teman, waktu awal-awal itu saya kan tidak dapat student dorm, saya nyewa apartemen di luar. Nah, itu mahal sekali. Jadi saya harus sewa apartemennya, kemudian ternyata waktu itu yang ditanggung hanya biaya heater dan biaya heater itu pemanas ruangan ya, karena tidak ada AC di Jerman kan, jadi musim dingin itu sangat berguna. Ada heater, hanya heater dan juga hanya air saja yang ditanggung oleh pihak apa yang penyewa apartemen itu. Jadi saya waktu itu harus membayar lagi listrik bulanan, kemudian harus membayar lagi biaya sampah bulanan gitu. Dan termasuk juga ada biaya namanya biaya radio. Kalau biaya radio, setahu saya semuanya, semua apa namanya, termasuk yang tinggal di student dorm, walaupun dia tidak punya TV, tapi tetap kayak harus bayar biaya radio gitu. Kemudian kalau bisa, teman-teman cari yang single room, karena di student dorm sendiri juga ada yang kayak namanya flatmates ya, jadi kayak ada 5 orang tinggal bareng gitu ya, walaupun kamarnya sendiri-sendiri gitu ya, tapi yang kamar mandi dan juga dapurnya itu barengan. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang lebih suka privacy gitu ya, lebih suka silahkan nanti mungkin teman-teman bisa kayak apply-nya yang single room aja, yang udah ada include kamar mandi dalam di ruangan apa di kamar itu, dan juga include dapur, jadi enak, nggak perlu gantian kamar mandi, nggak perlu gantian masak di dapur dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau teman-teman lebih suka bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang dari negara lain, ya silahkan teman-teman bisa apply yang bukan single room ya, yang nanti teman-teman akan punya flatmates di situ. Nah, mungkin nanti kasusnya akan ya unik-unik lah ya sebenarnya kalau tinggal bareng flatmates itu, karena kadang ada yang namanya kita beda negara, beda culture, pasti banyak banget lah gitu selisih paham dan sebagainya. Cuman ya itu terserah teman-teman aja. Gitu. Saya cuma sarankan saja sih kalau bisa yang single room aja kalau mau. Kemudian kalau bisa punya teman asli orang Jerman. Ini apa? Ini penting banget karena
ada banyak dokumen-dokumen yang kita harus kayak terjemahin gitu ya. Kalau kita nggak paham, ya ada sih Google Translate, tapi kalau kita nggak paham benar-benar di dokumennya isinya apa, biasanya surat dari pemerintah kota, surat dari mana itu kayak itu in Deutsch semuanya, jadi bukan in English gitu, nggak ada terjemahnya Englishnya. Nah kalau kita punya teman asli orang Jerman, kita bisa minta tolong bantuan itu terjemahnya artinya apa dan gimana gimana gimana. Dan kebetulan saya punya teman satu kelas orang Jerman, jadi kayak saya sering banget nanya-nanya ke orang teman saya ini. Terus kemudian cari Versenken atau barang bekas ya giveaway. Di Jerman itu banyak sekali orang-orang yang suka buang barang yang sudah nggak kepake dan itu kadang masih bagus banget. Itu tinggal dibuang aja di depan rumah. Jadi kayak dikasih di box terus ada tulisannya Versenken. Nah kalau ada tulisannya Versenken di luar rumah di box itu di depan rumah atau apartemen, itu teman-teman bebas ambil. Saya beberapa kali, ini tergantung ya, tergantung dari gaya hidup teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman nggak suka atau mungkin malu atau mungkin apa namanya gengsi pakai barang-barang bekas ya, ya itu hak teman-teman sebenarnya sih. Karena teman saya juga ada yang seperti itu, nggak gengsi pakai barang bekas. Tapi kalau saya selama itu barangnya masih bagus, kenapa nggak diambil gitu? Kayak saya pernah ngambil tas, itu tas Nike, masih bagus banget. Terus ambil sandal juga waktu itu masih bagus banget, saya ambil aja lah gitu, kayak itu udah Versenken juga gitu ya. Atau teman-teman bisa juga beli di toko second hand shop kalau mau cari barang yang lebih murah. Nah contohnya adalah kalau mau beli di toko second hand shop itu kayak jaket winter. Nah winter, kalau musim winter itu kan kalau kita butuh jaket winter itu kalau beli itu bisa puluhan euro, bisa 80 sampai 100 euro gitu. Ya mungkin yang murah-murah bisa ada 60 euro gitu ya, atau tergantung toko lah ya sebenarnya gitu. Nah tapi kalau kita di toko second hand shop itu paling cuma 10 euro 15 euro itu udah dapet, dan itu masih bagus gitu. Saya kemarin cari jaket winter juga di toko second hand shop, dan apalagi jaket winter kan cuma dipakai winter aja ya, ngapain sih malu gengsi beli di toko second hand shop gitu. Tapi yang tergantung semuanya, balik ke teman-teman lagi. Terus cari Angry Bot itu kayak diskon ya, itu banyak toko-toko yang kayak ada summer sale, Christmas sale itu yang bisa separuh harga. Saya kemarin dapat summer sale sepatu Reebok itu bisa setengah harga sendiri gitu ya. Jadi teman-teman kayak harus jeli juga kalau misalnya pengen beli barang-barang blended, nunggu sale aja, nunggu Angry Bot aja bisa gitu ya. Terus kalau bisa juga teman-teman menguasai lah ya, kayak daily conversation aja sih untuk bahasa Jerman. Ini saya sedikit cerita lah ya. Kenapa kalau bisa kita bisa menguasai bahasa Jerman walaupun mungkin yang level dasar lah ya, level basic. Saya waktu itu sempat apa namanya di supermarket itu ada nenek-nenek gitu ya, udah tua sekali nenek-nenek itu, jalannya membungkuk ya, dan itu manggil-manggil saya. Di sini kebanyakan elderly atau orang-orang tua itu nggak tahu bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Kalau anak-anak muda mungkin masih bisa lah bahasa Inggris, walaupun mungkin ada juga beberapa yang nggak lancar. Tapi kalau elderly itu nggak, itu hampir semua elderly tahu saya sih kayaknya kayak nggak bisa bahasa Inggris sih. Nah, waktu itu saya ketemu si nenek-nenek ini di supermarket, saya dipanggil, saya nggak tahu disuruh ngapain. Saya kayak, aduh ini ngapain nih saya dipanggil-panggil gitu. Terus saya mendekati lah si nenek, terus dia ngomong apa gitu, saya nggak begitu paham, sambil nunjuk-nunjuk rak paling atas gitu. Terus, oh oke, berarti ini dia mau ini nih, mau minta diambilin nih gitu. Oh kita ambilin lah itu. Aku ambilin gitu. Oh terus dia minta lagi nih, Einmal gitu kan. Oh Einmal, oke, saya tahu nih Einmal, once more gitu. Oke, berarti ambil lagi nih. Dia minta 3 waktu itu. Oh itu unik sih waktu itu ceritanya. Terus yang kedua adalah waktu pas winter, itu kan salju nih. Nah, waktu pas salju, biasanya kalau saljunya udah lama gitu mengendap di tanah, itu kan pasti licin saljunya. Jadi udah bukan yang kayak soft lagi, tapi udah jadi licin kayak es gitu. Nah, ada ibu-ibu waktu itu, ibu ya separuh baya juga sih sebenarnya, udah agak cukup tua gitu ya. Nah, manggil-manggil saya dari kejauhan gitu ya. Saya tuh nggak ngerti apa. Saya udah bilang, ich kann Deutsch sprechen nicht, gitu. Terus dia tapi tetap ngeyel gitu. Saya udah bilang aku nggak bisa bahasa Jerman, tapi dia tetap ngeyel sambil tiba-tiba terus kan ngomong pakai bahasa Jerman gitu ya. Terus tiba-tiba dia tarik tangan saya sambil terus jalan gitu. Oh astaga, ini si ibu ini cuma pengen digandeng karena ada es itu, dia takut kepleset gitu. Terus habis itu Dankeschön. Oh ya gerne. Jadi cuma gitu aja gitu ternyata.
Dan kalau di supermarket juga mungkin akan lebih efektif kalau kita bisa sedikit-sedikit tahu angka gitu ya. Contohnya angka-angka Jerman tuh ya kan sebenarnya kalau bisa lebih tahu lah gitu. Jadi tahu apa namanya harga-harga gitu ya. Nah, intinya untuk daily conversation aja sih gitu, buat teman-teman bisa survive. Itu sih untuk tipsnya, dan ini adalah link yang tadi saya janjikan. Nanti teman-teman, saya nggak tahu ini apakah ini bisa di-share atau enggak, apa namanya PPT-nya. Tapi ini linknya, mungkin teman-teman bisa screenshot juga atau bisa difoto terkait dengan link yang beasiswa DAD EPOS ini untuk pendaftaran tahun ajaran 2022-2023, artinya tahun depan ya. Karena deadline-nya itu sebentar lagi, jadi ada sekitar bulan Agustus sampai Oktober, itu deadline-nya. Teman-teman nanti bisa persiapkan dari sekarang untuk berkas-berkasnya. Dan untuk lebih mengetahui masing-masing jurusan itu ada yang namanya brosur ya, dan brosurnya itu ada di link yang kedua ini, yang di bawahnya. Nanti teman-teman kayak bisa tahu masing-masing jurusan itu dia mempelajari, yang akan kita pelajari itu apa aja, terus kemudian kayak persyaratannya tambahannya itu apa aja, itu ada di situ juga. Nanti bisa langsung nge-refer langsung ke websitenya jurusan juga. Itu dari saya, mungkin nanti kita bisa langsung tanya jawab saja. Terima kasih, vielen Dank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.